Shalom jemaat Tuhan, hidup seperti apa yang kita jalani hari-hari ini? Benarkah ketika seseorang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan atau apa yang menjadi target dalam hidupnya berupa resolusi, maka dia sudah living a full life? Biasanya di awal tahun kita punya resolusi yang baru. Nah, resolusi-resolusi itu biasanya kita tuliskan di akhir-akhir tahun. Kira-kira apa yang akan kita capai selama 1 tahun ke depan? Benarkah ketika kita sudah mencapai itu semua maka kita sudah living a full life? Pembacaan kita hari ini di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Ya, tema perenungan kita hari ini yaitu living a full life. Nah, di dalam ayat yang kita bacakan hari ini, maka kita bisa menemukan kalau kata hidup di sini menggunakan kata zoe yang berbeda dengan bios dan psuke yang juga dipakai untuk mengartikan kata hidup. Zoe di sini jelas berbeda. Kenapa? Karena zoe jelas bukan tentang keberadaan hidup secara fisik, melainkan kualitas hidup. Jadi hidup dalam keutuhan atau kepuasan bukanlah tentang segala kebutuhan kita terpenuhi, bukanlah tentang resolusi-resolusi yang telah kita buat itu tercapai, melainkan kita yang dahulu mati karena dosa, sekarang telah menerima hidup melalui Kristus Sang kehidupan. Dan hidup yang telah kita terima dari Kristus bukanlah sebuah afirmasi personal untuk hidup bagi kesenangan diri kita sendiri, untuk hidup semau-maunya kita, melainkan transformasi radikal untuk hidup bagi kesenangan Tuhan. Wow, sungguh luar biasa bahwa ternyata keutuhan hidup atau living a full life itu lebih daripada sekedar ketika kita mencapai segala sesuatunya yang kita inginkan di dunia ini. Sebagai sebuah contoh nyata akan hal ini dari seorang yang bernama Jonathan Edwards. Dari puluhan resolusi hidup yang dia pernah tuliskan di sepanjang hidupnya, ada hal yang sangat menarik untuk kita bisa perhatikan. Kenapa? Resolusi hidupnya yang pertama, saya akan hidup untuk Tuhan. Resolusi kedua, jika tidak seorang pun melakukannya, saya akan tetap melakukannya. Sungguh luar biasa. Kehidupan yang kita fokuskan kepada Tuhan, kita targetkan kepada Tuhan untuk mengenal kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita adalah satu-satunya resolusi yang seharusnya menjadi resolusi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa living a full life. Dan di sini pertanyaannya, apa yang bisa memampukan kita untuk living a full life tersebut? Yang memampukan kita untuk menghidupi kehidupan yang utuh, hidup bagi Allah adalah salib Kristus. Dan itu sudah Dia kerjakan untuk setiap kita. Makanya kita beroleh kemampuan untuk apa? Untuk kita bisa menghidupi hidup yang utuh di dalam Tuhan. Sekarang ini, karena salib Kristus, status kita bukan lagi orang-orang berdosa yang mati secara rohani, melainkan anak-anak Allah yang hidup. Dan dengan demikian, kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Mari Bapak Ibu, kita memandang kepada karya salib Kristus. Kenapa? Karena karya salib Kristus memberikan kita lensa baru memandang hidup, menjalani kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Itu dia untuk perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.